mengingat dan menimbang waktu telah berjalan juga, marilah kami minta kepada Buya kami untuk memberikan ceramah di depan kita bersama. Kepada Buya kami, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang senantiasa mencurahkan nikmat kesehatan, mencurahkan nikmat kesempatan kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah siang, ibadah puasa di siang harinya, ketika di malam hari kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan untuk bisa melaksanakan qiyamul lail, yakninya salat tarawih, yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh umat manusia. Ada dua nikmat yang senantiasa sering manusia lupa, padahal mereka sadar bahawa nikmat itu mereka pergunakan dalam setiap harinya. Apa itu? Yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak mungkin keluarga kita di rumah ini sanak saudara, atau mungkin keluarga kita sendiri, Allah berikan nikmat kesehatan, tetapi Allah cabut nikmat kesempatan sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan ini. Tetapi ada kalanya Allah berikan nikmat kesempatan, tetapi apalah daya, ketika usia sudah lanjut tua, mereka mendapatkan usia yang lebih daripada kita, dan tenaga fisik, jasmani dan rohani ingin melaksanakan ibadah puasa, tetapi tidak sanggup lagi untuk melaksanakan amal ibadah puasa di siang hari. Begitu juga dengan qiyamul lail di malam hari. Maka inilah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakninya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa nikmat kesehatan, senantiasa nikmat kesempatan Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah pucuk pimpinan alam yang senantiasa membawa kita dari alam kegelapan hingga kepada alam yang mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Hikmah, yang kami hormati alim ulama, cerdik pandai, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito,
Mudah-mudahan kami selaku pengganti daripada Bapak KUA, kami bernama Gunawan Nasution, asli dari Sumatera Utara, dan tadi dapat amanah dari beliau menggantikan beliau di masjid kita untuk menggantikan beliau karena ada kesibukan di luar. Dan mudah-mudahan kehadiran kami selaku pengganti, yang namanya pengganti Pak, Bu, mungkin tidaklah sarancak yang aslinya, Bu. Lagi pula kami masih dalam jenjang pendidikan. Berkebetulan kami sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di Kecamatan Sungai Pagu, tampaknya di Nagari Bomas. Alhamdulillah di Nagari Bomas lai 150 orang, Bu. Alhamdulillah di Nagari Bomas sadalanya. Berkebetulan kalau mau tinggal di Capek-Tampek di Jorong Bangko Bentiang, di bawah di Nagari Bomas. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mengupas sedikit, kalaulah kami sampaikan untuk menceramahi, menyampaikan wasiat, menyampaikan amanah kepada Bapak Ibu, mungkin ceramah-ceramah sebelumnya sudah banyak yang disampaikan oleh mubalik ataupun penceramah kita. Tetapi pada malam hari yang berbahagia ini, kita coba mengupas sedikit, mengambil hikmah, mengambil barokah dari apa yang akan kami sampaikan nantinya, yakninya yang akan kita ambil berjudul tentang Lailatul Qadar dan iktikaf di masjid. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari yang paling mulia di antara siang yang banyak, walaupun hanya ada 7 siang, tetapi Allah jadikan satu siang yang paling berguna, yakninya 9 Zulhijjah, yakninya pada hari Arafah. Kalaulah malam Allah jadikan begitu juga, tetapi Allah menjadikan sebuah malam, Allah jadikan satu malam yang senantiasa paling berkah di antara malam-malam yang lainnya, maka itulah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah yang ke-97, tepatnya di surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Mengingat acara malam Lailatul Qadar di dalam bahasa Arab yang artinya qadar adalah sempit. Lalu kenapa Allah katakan qadar itu adalah malam yang sempit? Karena pada malam hari Lailatul Qadar tersebut, malaikat rahmat, malaikat berturunan ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, mendoakan, membahagiakan para manusia yang senantiasa mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya malam ini memang kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, maka kita pada malam hari yang berbahagia ini sudah mendapatkan doa maghfirah yang daripada disampaikan oleh malaikat yang maksum tersebut. Banyak orang yang senantiasa mengumur 80 tahun. Pada zaman dulunya di asbabun nuzul ayat tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalaulah dulu orang tua yang sudah hampir usianya 80 tahun, itu orang-orang akan merasa iri. Mereka mendapatkan dua kebahagiaan. Usia 80 tahun tetapi masih bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami lihat dari segi orang tua kami sudah ada yang sampai usianya 80 tahun. Tetapi kami yang muda ini tidak bisa beramal selama 80 tahun tersebut." Maka turunlah surah Al-Qadar tersebut untuk menyerupai amal ibadah tersebut.
Tetapi tidak semua mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Mungkin bisa jadi kita hanya mengidam-idamankan, sekiranya ya Allah, berikanlah kepada kami, sampaikan kepada kami bulan Lailatul Qadar tersebut. Tetapi apalah daya, itu hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memastikan bahwa malam ini, malam besok ataupun malam lusa adalah malam Lailatul Qadar tersebut. Oleh karenanya kita senantiasa mengikuti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, malam yang sempit, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut, maka merekalah orang paling beruntung, sama halnya beribadah 83 tahun kurang lebihnya. Satu malam Allah jadikan kebaikan yang senantiasa Allah curahkan 1000 bulan lamanya, yakni kurang lebihnya 83 tahun. Mungkin kalau ada ibu-ibu atau apa-apa sekalian, mungkin ibu-ibu lah ada bu yang berumur 80 tahun bu. Lain. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, usia umatnya itu paling sampai wasittin wa sab'in, 60 tahun sampai 70 tahun. Itu kata Rasulullah SAW, paling-palingnya batas usia daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kalaulah sekiranya sekali saja kita mendapatkan bulan Ramadan yang namanya Lailatul Qadar tersebut, maka sama halnya kita beribadah selama 83 tahun lamanya. Mungkin kita senantiasa tidak pernah merasakan apakah malam ini ataukah malam kemarin yang namanya malam Lailatul Qadar tersebut. Tetapi kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang dijelaskan Al-Imam Ghazali, kalaulah sekiranya hari Lebaran ataupun awal puasa tersebut, awal puasa jatuh pada hari Ahad, kalau kita di sini kemarin mungkin kita puasa hari Minggu, Pak. Minggu. Berarti kita mengikut isbat pemerintah. Kalau kita mulai kemarin, mudah-mudahan hari Ahad kita melaksanakan awal mula puasa, itu di dalam kitabnya Syekh ataupun Imam Al-Ghazali disebutkan akan jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Tetapi kalaulah jatuh di hari Senin atau hari Selasa, itu akan jatuh di tanggal 21. Atau jatuh di hari Rabu atau Kamis, itu akan jatuh di malam 27. Jadi banyak berbeda pendapat. Kalaulah sekiranya kita mengikuti yang pertama, mudah-mudahan kita yakini dengan keyakinan, dan banyak sekali tanda-tanda yang Allah turunkan ketika Allah menurunkan malam Lailatul Qadar ini. Lalu apa yang harus kita laksanakan untuk menggapai malam Lailatul Qadar tersebut? Betapa banyak seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ketika kamu menjumpai bulan Ramadan, maka perbanyaklah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, berikanlah kepada kami pengampunan, berikan kepada kami pengampunan wahai yang Maha Pemurah. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, maka cintailah kami dengan ampunan tersebut, mendapatkan karunia dan rahmat-Mu, kata Rasulullah SAW. Inilah doa yang semestinya kita perbanyak. Lebih-lebih kita sudah berada di hampir penghujung daripada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita yang senantiasa mendapatkan berkah di bulan Ramadan, mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesehatan, kita pergunakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi la'allakum tattaqun. Kalian akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tiada bukan yang dibacakan oleh imam kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang kamu sebelumnya, tidak lain tidak bukan supaya kalian menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu target kita ialah mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakninya dengan menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Mudah-mudahan kita yang berhadir senantiasa, baik yang memiliki kesibukan mungkin meninggalkan kesibukannya, baik yang memiliki anak bayi yang harus kita tinggalkan demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua, masalah i'tikaf. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya, menyampaikan kepada istrinya, beliau sangat senang beriktikaf di masjid. Dengan kata iktikaf tersebut dari kata bahasa Arab, yaitu akafa ya'kifu iktikafan. Senantiasa apa arti iktikaf tersebut? Arti iktikaf adalah menetap, merenung, bermuhasabah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf ini Allah jadikan dua bagian. Yang pertama, iktikaf sunnah. Iktikaf sunnah ialah iktikaf yang senantiasa kita niatkan di dalam hati. Nawaitu an a'takifa. Saya berniat, saya beriktikaf fi hadzal masjid, di dalam masjid ini lillahi ta'ala. Kita niatkan beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang kita lakukan selama hidup di muka bumi ini sudah layak pantas kita meminta surga Allah Subhanahu wa taala? Ataukah sebaliknya kita bermuhasabah diri, apakah yang kita lakukan di muka bumi ini dapat menjatuhkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Inilah iktikaf sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan yang namanya beriktikaf, bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, iktikaf wajib. Iktikaf wajib ini sama seperti hanya dengan nazar. Kalaulah sekiranya mungkin Bapak Ibu, jikalau saya dipertemukan dengan bulan Ramadan pada awal bulan Ramadan kemarin, berniat di dalam hati, kalaulah sekiranya sampailah usiaku, sampailah kesehatanku, sampailah kesempatanku menjumpai bulan Ramadan, saya akan beriktikaf di masjid selama 1 jam, maka itulah iktikaf nazar ataupun iktikaf wajib yang mesti harus kita laksanakan. Iktikaf ini tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memuhasabah diri kita, sebanyak apakah amal yang sudah kita lakukan, sebanyak apakah amal keburukan yang kita lakukan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu amantaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esokmu. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui daripada segala hal tersebut. Inilah yang perlu kita perhatikan, bermuhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebihnya di bulan Ramadan, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di siang hari kita melaksanakan amal ibadah puasa, di malam hari kita melaksanakan qiyamul lail, senantiasa kita iringi imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, keikhlasan dan penuh perhitungan apakah amal ibadah kita hari ini sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah sebelumnya apakah ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud daripada iktikaf tersebut, untuk mendekatkan diri, bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang telah lalu dan apa yang akan kita bawa di hari-hari yang akan mendatang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan
kultum singkat, ceramah singkat yang kami sampaikan ini dapat membawa berkah kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat mengambil iktibar dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebihnya di bulan Ramadan, syahrul siam ini yang senantiasa syahrul barakah, syahrul maghfirah, syahrul rahmah. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita harapkan, derajat la'allakum tattaqun. Dan ini akan jelas nantinya setelah selesai Ramadan, akan nampak dalam diri kita apakah kita benar-benar mendapatkan derajat takwa ataukah sebaliknya kita semakin jauh daripada derajat takwa tersebut. Salah satu contoh kecilnya, kalaulah kebiasaan buruk kita di luar bulan Ramadan ialah melaksanakan kebajikan-kebajikan atau kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan bertambah setelah bulan Ramadan. Ataukah sebaliknya, kalaulah kita melaksanakan keburukan-keburukan di bulan Ramadan, ataukah keburukan itu menghilang, atau kebiasaan buruk itu tidak lagi kita laksanakan, maka mudah-mudahan kita pasti itu sudah mendapatkan derajat takwa, berkah Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah kultum singkat yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Kami selaku pengganti daripada buya kita Pak Kawa, mudah-mudahan mendapatkan maaf daripada Bapak Ibu jemaah sekalian. Kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kultum singkat, mudah-mudahan senantiasa silaturahmi dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Intinya mari sama-sama kita memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.